Assalamualaikum, halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua ya guys, yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Horor Penulis Melati. Yuk kita mulai. Kami tinggal di sebuah komplek perumahan. Karena ayahku adalah seorang pegawai pabrik tekstil, ayahku bernama Rusdi. Dan aku sendiri namanya Lili Juniarti. Perusahaan menanggung dan memberi fasilitas untuk kesejahteraan para karyawannya. Seperti perumahan, pengobatan, listrik, air, sarana dan prasarana di dalam komplek kami. Sehingga karyawan dan keluarganya yang tinggal di dalam komplek perumahan tersebut merasa nyaman. Namun lokasi pabrik yang agak jauh dari kawasan tempat tinggal kami itu ternyata mempunyai cerita seram. Banyak cerita dari orang-orang yang sudah lama tinggal di komplek kami, bahwa sering adanya gangguan dari makhluk yang tak kasat mata alias makhluk gaib yang ikut menghuni di perumahan serta pabrik tempat ayahku bekerja. Dan cerita ini memang keluar dari mulut ayahku sendiri, karena beliau sering bekerja lembur dan sering berdinas seorang diri menjaga gudang barang di pabrik. Oh ya, ayahku menjabat sebagai kepala produksi di kantornya. Sehingga ia mempunyai tanggung jawab yang besar atas pekerjaannya dan mengharuskan ia untuk bekerja lembur. Suatu malam, ketika ayahku sedang berada di pabrik, kala itu ia sedang berjalan-jalan di areal samping kantor yang ditumbuhi pohon kelapa yang berjejer rapi dan ditanam berbaris. Tiba-tiba saja, ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak di atas pohon kelapa itu. Tentu saja ia kaget, benda apa yang tergantung di sana malam-malam begini. Ketika ia menyoroti benda tersebut dengan senter, betapa terkejut dan kagetnya beliau. Ternyata benda tersebut adalah potongan paha seperti paha manusia. Tanpa badan dan kaki. Hanya paha saja. Astagfirullahaladzim, ayahku seketika berteriak histeris. Kemudian ia berlari menuju ke ruang kantornya. Setibanya di sana, ia mengatur nafas. Badannya gemetaran, jantungnya berdetak kencang, beliau sangat ketakutan. Ya Allah, benda apa itu tadi? Sepertinya hanya paha saja, mirip sekali dengan paha manusia. Ayah membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran yang ayahku bisa dan ketahui, hatinya sekarang lebih tenang. Ia pun bergegas pulang ke rumah saat itu juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lain lagi cerita dari Paman Hasan. Beliau adalah sahabat karib ayah, dan sama-sama bekerja di perusahaan di mana ayahku bekerja. Kali ini kejadiannya di rumah sakit. Waktu itu Paman Hasan sedang menjaga adiknya yang sedang sakit dan dirawat inap di rumah sakit. Kata dokter adiknya demam tinggi. Kata dokter ia terkena tipus dan demam berdarah yang diharuskan dirawat di rumah sakit. Pada pukul 10 pagi WIB tiba-tiba Paman Hasan merasa ingin ke kamar kecil. Segera saja ia pamit pada adiknya yang sedang terbaring itu untuk segera melepas hajatnya. "Fie, abang mau ke kamar kecil dulu ya?" "Iya bang, silahkan, aku nggak apa-apa kok." "Iya, ini sudah nggak tahan lagi nih mau buang air kecil." "Ya sudah bang, langsung aja. Entar keluar di sini lagi," ucap adiknya sambil tersenyum. Dengan segera Paman Hasan berjalan menuju ke kamar mandi yang letaknya agak jauh dari tempat adiknya dirawat. Dahulu kamar mandi letaknya agak jauh dari ruang rawat inap. Tidak seperti sekarang letaknya ada di dalam ruang rawat inap, sehingga butuh waktu sejenak untuk melangkahkan kaki menuju kamar mandi. Setibanya di sana ia mendengar suara seperti ada orang mandi dan sedang menyiramkan air ke tubuh. "Biur, biur." Begitu suaranya. "Siapa yang mandi malam-malam begini ya? Ah, biar ku ketuk saja pintunya agar dia lekas keluar." "Tok, tok, tok. Siapa di dalam? Tolong keluar dong. Saya sudah nggak tahan nih." Seketika tak ada lagi suara air disiramkan. "Siapa saja yang berada di dalam tolong keluar dong," pintanya lagi. Lalu dengan hati-hati ia membuka pintu kamar kecil itu. Ternyata kamar kecil itu kosong. Tak ada yang mandi di sana. Paman Hasan pun merasa takut sekali. Dengan segera ia melepas hajatnya dan buru-buru keluar dari sana, kemudian setengah berlari ia kembali menuju ke ruang rawat di mana adiknya dirawat. Ia merasa ketakutan sekali. Keringat dingin bercucuran membasahi bajunya. Namun peristiwa itu tidak ia ceritakan pada adiknya. Beliau tak mau adiknya pun merasa ketakutan seperti dirinya. Peristiwa itu ia simpan sendiri, kemudian setelah kenal dan dekat dengan ayahku, maka barulah peristiwa seram itu beliau ceritakan pada ayahku, rekan kerjanya. Dan sekarang, ayah menceritakannya kepada kami. Ada satu lagi cerita seram ayah dulu,
Saat itu, ia sedang berdinas di kantornya. Kebetulan awal bulan, jadi pekerjaan menumpuk, sehingga mengharuskan ayahku untuk kerja lembur. Saat itu sudah pukul 9 pagi lewat 45 menit WIB. Ayah sedang keluar ruang kerja untuk mencari angin dan beristirahat sejenak akibat pekerjaan yang menumpuk. Beliau berjalan-jalan di bawah pohon kelapa yang tumbuh di area pabrik. Tiba-tiba, wah, terdengar seperti suara kelapa jatuh. Awalnya, ayahku tidak memperdulikannya, namun terdengar lagi suara. Wah, ayah menoleh sambil mencari sumber suara itu. Betapa terkejut dan kagetnya beliau. Ternyata benda yang jatuh dan mengeluarkan suara tersebut adalah sebuah kepala yang memiliki mata yang merah menyala dan mulut yang memiliki taring, entah itu apa. Au, jerit ayah sambil berlari mengambil langkah 1000. Beliau begitu ketakutan. Kalau ingat kejadian tersebut, ayahku masih merinding dan ketakutan. Kepala dan mata itu mungkin adalah hantu penunggu pohon kelapa tersebut. Memang lokasi tersebut dulunya adalah bekas markas tentara Belanda pada waktu masa penjajahan, dan mungkin banyak dari mereka yang terbunuh ketika sedang melaksanakan tugas. Demikianlah kisahku, kisah dari ayahku dulu. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian, karena dimanapun kita berada ada makhluk lain yang tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan kita. Mereka hanya ingin menunjukkan eksistensinya pada kita manusia. Dan mereka ada. Tamat. Nah guys, ceritanya sampai sini dulu cerita horor yang saya bawakan. Jika kalian suka silahkan subscribe, like, dan share guys. Makasih.